Tentara Ukraina habisi rakyatnya sendiri dan dikubur demi hilangkan jejak akhirnya ditemukan oleh pasukan Rusia. Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Serapat-rapatnya bangkai ditutup, akhirnya tercium juga bangkainya. Itulah yang terjadi pada pasukan Ukraina yang sengaja mengubur para penduduknya atau penduduk sipil yang dihabisi sendiri dan akhirnya berhasil ditemukan oleh pasukan beruang merah. Anak buah Zelensky lah penjahat perang yang sesungguhnya yang telah menghancurkan rakyatnya sendiri dan menjadikan kami kambing hitam, ungkap pasukan Rusia. Kepala Komite Investigasi Rusia Jenderal Alexander Bystring mengungkapkan penemuan mengejutkan pasukan militer Rusia di Republik Rakyat Luhansk. Ratusan mayat korban pembunuhan militer Ukraina ditemukan di sejumlah kuburan darurat. Astrikin menyebut pihaknya mendapatkan informasi langsung dari proses investigasi dan juga laporan dari militer Rusia terkait jumlah korban pembantaian tentara Ukraina. Dalam sepekan terakhir tercatat ada 171 mayat yang ditemukan di sejumlah kuburan massal di wilayah Luhansk. Jenderal Kehakiman Federasi Rusia itu juga memastikan proses pencarian, evakuasi dan juga investigasi masih terus dilakukan bersama tim dari Pusat Forensik dan Kepala Pemeriksaan Medis. Badan Penyidik Teritorial terus melakukan upaya aktif pemeriksaan lokasi pemakaman darurat bersama para ahli dari Pusat Forensik dan juga Kantor Kepala Pemeriksaan Medis, ujar Bystring. Lebih lanjut, Bystring menjelaskan 101 kuburan massal sudah diperiksa di sejumlah titik di Republik Rakyat Luhansk. 171 mayat ditemukan terkubur dan 131 diantaranya sudah teridentifikasi. Dalam sepekan terakhir saja, total ada 101 kuburan yang diperiksa di LPR. Selain di wilayah Luhansk, Bystring mengatakan bahwa Pusat Forensik Cabang Donetsk telah memulai pekerjaannya. Ratusan mayat juga pernah ditemukan di wilayah Bucha pada April 2022. Mayat-mayat warga sipil ini diyakini Ukraina adalah korban pembantaian tentara Rusia, namun pada faktanya justru pasukan Ukraina lah yang menyerang mereka. Tentara Ukraina kurang amunisi hingga kelaparan, Zelensky segera dikudeta militer. Mengenaskan, sudah jatuh tertimpa tangga. Mantan pelawak ini makin kontroversi saja karena bagaimana tidak. Setelah mengacak-acak negaranya yang sebelumnya damai, kini harus mengorbankan jutaan warganya hidup sengsara, membiarkan ratusan tentaranya kelaparan, dan habisnya amunisi hingga senjata, membuat militer Ukraina harus menghadapi Rusia dengan tangan kosong. Hal ini menciptakan kemarahan mendalam bagi militer Ukraina hingga isu kudeta pun akan terjadi dalam minggu ini untuk Zelensky. Sementara itu, media Ukraina melaporkan situasi bencana Angkatan Bersenjata Ukraina. Tentara mengeluh
tentang kurangnya amunisi, kerugian besar, dan daya tembak superior tentara Rusia. Dengan latar belakang ini, persatuan elit politik negara itu runtuh. Lalu bagaimana Vladimir Zelensky berusaha mempertahankan kekuasaan? Semua berawal saat Deputi Rada Verkhovna mengeluarkan mosi tidak percaya pada Komisaris Hak Asasi Manusia Lyudmila Denisova. Sebanyak 234 dari 450 deputi memilih pemecatannya. Aktivis hak asasi manusia itu dituduh membuat pernyataan yang tidak benar serta menghabiskan terlalu banyak waktu di luar negeri. Dia dituding tidak berpartisipasi dalam mengatur pertukaran tahanan dan mengkoordinasikan pekerjaan koridor kemanusiaan. Denisova bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan karena lembaga ombudsman itu sendiri harus independen dari pemerintah. Dia bersikeras bahwa dia hanya mengikuti perintah dari kantor presiden. Sekarang kebijakan telah berubah dan mereka ingin menyingkirkannya. Pada saat yang sama, psikolog Ukraina Elena Subndra menyarankan agar Denisova menceritakan kembali fantasinya yang sakit. Akibatnya, imajinasi ombudsman menjadi cukup liar sehingga Verkhovna Rada harus mengakui penyebaran palsu di tingkat negara bagian. Permintaan lantas meminta maaf tentu saja tidak akan mengikuti, tapi setidaknya tuduhan mengerikan akan berkurang. Siapa yang akan menjadi distributor palsu berikutnya yang dipecat? Arestovich atau Zelensky sendiri? Menurut Zelensky, kerugian harian dari 60 hingga 100 tewas, sekitar 500 terluka. Ada semakin banyak publikasi di media Ukraina dan Barat tentang keluhan tentara, seperti tidak ada cukup amunisi dan senjata modern, tidak ada dukungan tembakan. Untuk waktu yang lama, Kiev berhasil menyembunyikan situasi nyata di depan dengan cukup efektif. Politisi Ukraina mengklaim bahwa pasukan mereka hampir dapat mencapai Moskow, tapi sekarang mereka menyembunyikan alarm. Segera peringkat Zelensky akan mulai runtuh. Jadi inilah saatnya untuk memberikan tekanan pada mereka yang mungkin menimbulkan bahaya baginya, kata Vladimir Zarifkin, Wakil Kepala Institut Negara-Negara CIS. Poroshenko adalah satu-satunya pemimpin oposisi dengan pengalaman dan koneksi yang cukup untuk bersaing dengan Presiden petahana. Selain itu, Zelensky dengan benar khawatir bahwa kurator Barat mungkin menganggapnya tidak cukup kompeten untuk melanjutkan permusuhan terhadap Rusia. Catat lawan bicara Ria Novosti.